Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ustaz Pancal. Kemampuan berpikir kreatif teman-teman merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk kita pahami dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kreativitas seperti ini tidak hanya terbatas pada seni atau desain, tetapi juga merupakan keterampilan yang sangat berharga dalam berbagai bidang, kawan-kawan, termasuk bisnis, termasuk dunia pendidikan, dan bahkan dalam kehidupan kita sendiri sehari-hari. Nah, kali ini kita akan membahas konsep berpikir secara kreatif, mengapa hal ini sangat penting, dan bagaimana kita dapat membangun kemampuan kita untuk berpikir lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mulai, teman-teman. Berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi-solusi baru, jalan keluar baru yang lebih inovatif dan bisa melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dari cara kita berpikir sebelumnya. Nah, ini melibatkan kemampuan untuk berimajinasi, teman-teman. Berpikir out of the box, di luar kotak, di luar kebiasaan, dan mengeksplorasi berbagai ide tanpa batas. Berpikir kreatif, teman-teman, bukan hanya tentang seni atau tentang desain, namun juga tentang menemukan solusi atau jalan keluar yang lebih unik dan lebih efektif dalam berbagai konteks. Nah, teman-teman, mungkin kita bertanya, mengapa berpikir kreatif ini sangat begitu penting? Jawabannya sederhana, teman-teman. Disebabkan kita dihadapkan pada berbagai masalah dalam kehidupan kita sehari-hari dan di rumah atau di tempat kerja misalnya, apalagi di zaman sekarang yang serba begitu cepat. Kalau tanpa kemampuan berpikir secara kreatif, teman-teman, kita mungkin bisa terjebak dalam cara berpikir yang monoton, yang flat, dan yang mungkin kurang efektif. Nah, berpikir kreatif ini bisa membantu kita dalam berbagai hal, teman-teman. Yang pertama, kita bisa menemukan solusi yang lebih baik. Dalam banyak kasus misalnya, solusi yang sudah ada mungkin terkesan kurang cukup baik atau bahkan tidak baik sama sekali. Nah, berpikir kreatif memungkinkan kita untuk bisa mengeksplorasi berbagai opsi, berbagai pilihan, dan menemukan jalan keluar atau solusi yang lebih baik dan lebih efektif, teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menghadapi perubahan dengan lebih fleksibel, dengan fleksibilitas dalam lingkungan yang terus berubah dengan cepat. Kemampuan kita untuk berpikir kreatif membantu kita untuk bisa lebih beradaptasi dengan lebih baik. Kita dapat dengan cepat mengubah strategi bisnis misalnya, dan bisa menciptakan jalan keluar atau solusi baru saat situasi berubah secara cepat. Kemudian yang ketiga, teman-teman, bisa mengatasi hambatan dan tantangan. Karena kita tahu bahwa terkadang masalah yang kita hadapi dapat terasa seperti hambatan yang tidak dapat diatasi, tembok yang sangat kuat, pintu yang susah didobrak misalnya. Nah, berpikir kreatif, teman-teman, membantu kita melihat hambatan ini dari berbagai sudut pandang. Kalau dari dobrak dari depan nggak bisa, mungkin bisa dari samping. Dan kita bisa menemukan cara-cara lain untuk mengatasinya yang bahkan tidak kita pikirkan sebelumnya. Kemudian yang keempat, teman-teman, meningkatkan inovasi. Semua tahu dalam dunia bisnis dan teknologi misalnya, inovasi adalah kunci keberhasilan. Kemampuan berpikir kreatif, kawan-kawan, mendorong inovasi dan membantu perusahaan atau organisasi kita untuk tetap relevan, untuk bisa tetap sustain, untuk bisa tetap bertahan dalam pasar yang sangat-sangat kompetitif saat ini. Nah, mungkin Anda bertanya, teman-teman, bagaimana cara membangun kemampuan ini, yaitu kemampuan untuk berpikir lebih kreatif.
lebih inovatif. Nah, mari kita teman-teman kita explore lagi ya, kita bahas lagi lebih lanjut setiap langkah dalam membangun kemampuan setiap individu, kemampuan Anda, kemampuan saya, kemampuan kita semua untuk berpikir lebih kreatif dan memberikan solusi yang lebih baik. Insya Allah kita akan menceritakan contoh-contoh konkret nanti teman-teman. Bagaimana cara berpikir lebih kreatif dan lebih inovatif. Yang pertama teman-teman, perlu sangat penting banget kita untuk keluar dari zona nyaman. Karena berpikir kreatif sering memerlukan langkah untuk keluar dari comfort zone kita, dari keluar dari zona nyaman kita, di mana kita merasa aman dengan cara berpikir kita yang lama, yang sudah kita kuasai misalnya. Contoh sederhana teman-teman, jika kita adalah seorang project manager misalnya, yang selalu mengikuti rencana yang sudah ditetapkan tanpa pernah mengajukan pertanyaan. Atau mungkin si project manager tersebut tidak pernah bertanya apakah ada cara lain yang lebih baik untuk mencapai tujuan dari proyek ini agar proyek ini cepat selesai dengan sempurna. Nah, untuk keluar dari zona nyaman ini teman-teman, kita bisa mulai bertanya kepada tim kita misalnya dalam proyek tersebut, apakah ada cara yang lebih efektif, yang lebih efisien untuk menyelesaikan proyek ini. Ini adalah langkah pertama teman-teman untuk kita bisa menuju kepada cara berpikir lebih kreatif. Kemudian cara kedua adalah melatih imajinasi kita. Imajinasi adalah elemen kunci atau penting banget dalam berpikir kreatif teman-teman. Kita bisa mengasah imajinasi kita dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti taruhlah membaca buku, mengeksplorasi seni misalnya, menulis jurnal. Contoh kecil tadi teman-teman, membaca buku-buku fiksi misalnya dari berbagai genre dapat membantu kita semua, Anda atau saya, membantu melihat dunia dari berbagai sudut pandang, berbagai perspektif, mengembangkan karakter yang berbeda dan merasakan emosi yang berbeda teman-teman. Nah, kita bisa adopsi itu, apa yang kita baca dari fiksi tadi, ke cara kita berpikir, cara kita solving masalah. Kemudian yang ketiga teman-teman, diskusikan ide-ide yang kita miliki dengan orang lain di tim kita atau dengan teman-teman kita di organisasi kita. Ini dapat membuka pandangan berbeda dan memicu cara berpikir yang lebih kreatif. Misalnya saja, jika kita bekerja dalam tim pengembangan produk atau dalam tim R&D misalnya, cobalah untuk mengadakan sesi tukar pendapat atau brainstorming misalnya dengan tim yang kita punya. Misalnya salah satu anggota tim mungkin memiliki ide yang belum pernah ada sebelumnya, ada yang belum pernah dipikirkan oleh semua orang dalam tim itu. Dan inilah esensi dari berkolaborasi untuk mencapai kreativitas dalam berpikir teman-teman. Kemudian yang keempat, gunakan teknik brainstorming tadi. Semua kita tahu, Anda dan saya tahu, dan semua kalangan tahu bahwa brainstorming adalah metode yang sangat efektif untuk menghasilkan banyak ide-ide kreatif dalam waktu cepat tentunya, dalam waktu singkat. Contoh konkret adalah jika kita adalah seorang guru misalnya, yang ingin menciptakan metode pengajaran yang lebih baik, yang lebih efektif, yang lebih menarik. Teman-teman bisa mengumpulkan guru-guru lain, bahkan mungkin dari sekolah lain, atau mungkin bisa dengan cara Zoom misalnya. Nah, brainstorming di mana kita semua mencatat ide-ide tentang cara membuat pembelajaran yang lebih menarik, agar siswa atau peserta didik kita lebih tertarik, tanpa perlu menghakimi ide-ide sebelumnya atau ide-ide dari kawan-kawan Anda. Kita kemudian dapat memulai dari dan bisa mengembangkan ide-ide tersebut, dan kita lakukan dengan cara yang lebih baik, lebih efektif. Kemudian yang kelima, belajar dari pengalaman teman-teman, di mana pengalaman kita sendiri dan pengalaman orang lain dapat kita adopsi menjadi sumber inspirasi yang sangat besar. Misalnya jika kita adalah taruhlah kita seorang pengusaha misalnya, yang baru saja menghadapi kegagalan, kolaps dalam bisnis,
misalnya karena pandemi atau apalah. Dan kebetulan bisnis ini adalah bisnis pertama kita. Nah, jangan pernah menganggap itu sebagai kekalahan, teman-teman. Tetapi belajarlah dari pengalaman tersebut, bagaimana kita dapat memperbaiki bisnis kita atau mencoba pendekatan yang berbeda dari cara sebelumnya ke cara yang lebih baik, lebih efektif, lebih kreatif untuk kita jalankan di bisnis berikutnya, teman-teman. Kemudian yang keenam, teman-teman, gunakan teknik kreativitas. Ada berbagai teknik kreativitas yang dapat kita terapkan, teman-teman. Misalnya teknik pemodelan, di mana tentunya poin ini pemodelan berpikir ya, melibatkan, mengamati dan memahami orang lain. Bagaimana cara mereka berpikir? Kita dapat belajar dari orang-orang yang sudah berhasil tersebut, yang dianggap taruhlah mereka lebih kreatif dari kita dalam bidang tertentu, contoh tadi dalam bidang pendidikan, dan mencoba menerapkan prinsip-prinsip yang mereka jalankan, prinsip-prinsip atau cara-cara mereka berpikir dalam konteks kita sendiri. Misalnya jika kita seorang penulis, kita bisa mempelajari gaya penulisan dengan membaca artikel-artikel dari penulis luar negeri misalnya, yang sangat terkenal. Taruhlah dari penulis luar dan mengadopsi elemen-elemen dan gaya mereka dalam menulis artikel, menulis jurnal misalnya, ke dalam cara kita sendiri dalam menulis. Kemudian berlatih secara teratur, teman-teman. Seperti keterampilan lainnya, berpikir kreatif juga memerlukan latihan yang teratur. Misalnya saja jika kita adalah seorang seniman, kita perlu membuat komitmen untuk menciptakan sesuatu yang baru setiap hari. Entah itu gambar, entah itu tulisan, entah itu lagu, entah itu puisi. Bahkan jika itu hanya sketsa yang singkat atau eksperimen kecil misalnya. Dan latihan-latihan yang teratur seperti ini, teman-teman, insya Allah akan dapat membantu kita memperkuat kemampuan kita untuk berpikir lebih kreatif seiring berjalannya waktu. Nah, kawan-kawan, dengan mengikuti langkah-langkah barusan yang kita bahas dan menggabungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, mengadopsi dalam cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita solving masalah, insya Allah kita dapat membangun kemampuan berpikir kreatif yang lebih kuat. Perlu kita ingat, kawan-kawan, bahwa berpikir kreatif adalah suatu proses yang terus-menerus berkembang dan semakin Anda, saya, kita semua melatih diri kita, maka semakin kita akan mampu menghadapi masalah-masalah dengan cara yang lebih baik, lebih kreatif, dan lebih efektif. Bahkan mungkin cara-cara tersebut tidak terpikirkan oleh orang lain, karena kita sudah terlatih tadi, teman-teman. Dan pada akhirnya, teman-teman, kesimpulannya adalah bahwa kemampuan untuk berpikir kreatif adalah aset yang sangat berharga. Sekali lagi, aset yang sangat berharga yang dapat membantu kita, membantu Anda, membantu saya dalam mengatasi masalah, dalam beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat, dan mencapai kesuksesan insya Allah dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan melatih diri kita sendiri, teman-teman, untuk berpikir lebih kreatif, kita dapat memecahkan masalah-masalah yang lebih baik dan menciptakan solusi yang lebih efektif, lebih inovatif, yang tentunya akan membawa kita ke dalam keberhasilan tujuan kita. Jangan ragu, teman-teman, untuk keluar dari zona nyaman, dari comfort zone. Jangan ragu untuk mengembangkan imajinasi kita. Jangan ragu dan juga jangan malu untuk berkolaborasi dengan orang lain, untuk membangun, belajar bagaimana mengasah kemampuan untuk berpikir lebih kreatif dan lebih kuat. Semakin kita melatih diri kita, semakin kita akan mampu meningkatkan kemampuan kita, kualitas hidup kita, dan mencapai tujuan kita dengan lebih baik, insya Allah. Teman-teman, perlu diingat bahwa ini mungkin bisa teman-teman catat. Membangun kemampuan untuk berpikir kreatif adalah investasi yang sangat berharga. Sekali lagi, investasi yang sangat berharga dalam diri kita sendiri. Semoga ini menjadi pembelajaran, teman-teman, bagi Anda, bagi saya, untuk bisa
menghadapi cobaan-cobaan atau masalah-masalah yang akan datang, sehingga kita bisa berpikir lebih kreatif. Saya doakan semoga kita semua, Anda dan saya, selalu mendapatkan rezeki yang berkah, berlimpah, dan tentunya rezeki yang halal. Baik teman-teman, jangan lupa kalau misalkan ini Anda merasa video ini bisa membantu Anda menyukai, silakan ketik tombol like, dan jangan lupa sharing dengan teman-teman Anda, kawan-kawan Anda. Kalau Anda perlu menambahkan, silakan tambahkan di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe bagi pelanggan-pelanggan baru, bagi yang baru menonton video ini, dan juga tombol loncengnya ditekan untuk mendapatkan notifikasi dari video-video yang akan kita tayangkan untuk masa-masa mendatang. Kita akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.